Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Naura Alrafa BRI Tonga dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang konfigurasi DNS server serta materi-materinya. Yang pertama yaitu apa itu DNS? DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol IP Address. Kepanjangan dari DNS yaitu Domain Name System. Dalam sejarah, domain tercatat awalnya kita perlu mengingat IP address untuk mengakses sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini, dan kini kita tinggal mengingat nama domain, memasukkannya dalam address. DNS kemudian menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, terus mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika kita sedang mengakses internet. Selanjutnya yaitu kelebihan DNS: lebih mudah untuk berinternet, lebih konsisten dalam penggunaan, serta lebih mudah dikonfigurasikan, terus lebih aman dan lebih cepat. Kekurangan DNS yaitu pengguna memiliki batasan penggunaan nama untuk halaman situs, DNS lebih sulit diimplementasikan, dan nama domain sangat terbatas. Sebelum kita beralih ke cara kerja DNS, kita terlebih dahulu setting VirtualBox-nya, baru bisa kita mengkonfigurasikan DNS server. Baiklah, yang pertama-tama kita sudah masuk ke VirtualBox. Setelah itu kita setting network-nya menjadi host only adapter. Setelah itu kita masuk, dan tampilan pertama akan ada sintaks nama kita, login, terus kita ketik sesuai yang sudah kita setting. Saya menggunakan root dan passwordnya saya juga menggunakan root. Setelah itu kita enter, kita ketik spasi /etc/network, kita klik di keyboard Ctrl X dan Y kemudian enter. Setelah itu kita klik /etc/init.b/networking spasi restart, dan sintaks ini berguna untuk melakukan restart network. Enter. Selanjutnya kita ketik apt install bin 9 dan sutils untuk menginstal bin 9 dan sutils. Setelah itu kita ketik apt cd-rom spasi add, berguna untuk menambahkan DVD 1 dan DVD 2. Setelah itu kita ketik cd/etc/bin 9 untuk masuk ke direktori bin 9. ls berguna untuk melihat file. Setelah itu cp spasi db.local spasi db.dk untuk menggunakan file db.local. Setelah itu kita ketik /etc/init.b/networking spasi restart. Sintaks ini berguna untuk melakukan restart network. Enter. Selanjutnya kita ketik apt install bin 9 dan sutils untuk menginstal bin 9 dan sutils. Enter. Setelah itu kita ketik lagi apt strip cd-rom spasi add. Sintaks ini berguna untuk menambahkan DVD 1 dan DVD 2. Setelah itu kita ketik cd/etc/bin 9. Sintaks ini untuk masuk ke direktori bin 9. ls kemudian ini untuk melihat file, terus kita ketik lagi cp spasi db.local spasi db.dk. Ini berguna untuk menggunakan file db.local. Setelah itu kita enter, kita ketik cp spasi db.127 spasi db.10 untuk menggandakan file db127 ke db.10. Terus kita di bawahnya kita ketik nano spasi db.dk. Ini berfungsi untuk mengedit file
forward, enter. Setelah itu kita enter, akan muncul banyak sintaks dan diganti yang localhostnya saja menjadi dk.net dan IP-nya kita ganti menjadi 10.10.10.1 dan 0 yang paling ujung kiri bawah kita ganti menjadi www, w-nya 3 kali dan a-nya hapus hingga a-nya sisa 1. Dan kita ganti lagi IP-nya menjadi 10.10.10.1, terus kita simpannya dengan cara Ctrl X dan Y, enter. Setelah itu kita ketik nano spasi db.10 untuk mengedit file db.10. Setelah itu kita enter dan kita ketik tampilan sintaksnya akan banyak seperti localhost tadi, dan kita ganti juga yang seperti tadi localhostnya menjadi dk.net dan IP-nya kita ganti menjadi 10.10, yang 10.0.0 itu kita ganti menjadi angka depan IP kita yaitu 10. Terus kita simpan Ctrl X dan Y, enter. Setelah itu kita ketik lagi nano spasi namet.conf default strip zones untuk mengedit file namet.conf default zones. Setelah itu kita enter, akan muncul banyak sintaks, banyak kita ketik zone petik 2 dk.net, petik 2 lagi kurung kurawal, kita buka, kita enter. Di bawahnya kita ketik type master, setelah itu titik koma, enter. Di bawahnya lagi kita ketik file spasi atas /etc/bin/db.dk.net titik 2 titik koma, di bawahnya kita ketik kurung, terus titik koma. Setelah itu kita klik lagi zone tanda petik 2 10.10.10 3 kali in spasi adr titik arpa. Di bawahnya kita ketik type master titik koma, ketik lagi di bawahnya file titik 2 etc/bin/db.10. Di bawahnya kita tutup kurung kerawal serta titik koma dan Ctrl X dan Y, enter. Kita ketik nano spasi /etc/resolve.conf. Ini berguna untuk mengedit file resolve.conf, enter. Kemudian kita ketik di tampilannya itu, nanti kita bikin name server kita menjadi 10.10.10.1, terus serasnya kita bikin dk.net dan kita simpan Ctrl X dan Y, enter. Kemudian kita ketik /etc/init.d/bin9 restart, ini untuk melakukan restart pada bin 9. Kemudian enter. Selanjutnya kita ketik /etc/init.d/bin9 status. Ini sintaks ini berfungsi untuk mengecek status bin 9, enter. Kemudian kita ketik apt install apache 2. Ini sintaksnya untuk menginstal apache 2. Setelah itu kita enter. Kemudian lihat dia sintaksnya minta DVD berapa, masukkan DVD yang diminta dan enter. Setelah itu kita ketik cd spasi /etc/apache2/sites strip available. Ini berfungsi untuk masuk ke direktori available. Setelah itu ls, ini untuk melihat file available-nya. Setelah itu cp spasi 000 strip default.conf spasi dk.conf dk.net untuk mengcopy, ini untuk mengcopy file dengan nama kita, enter. Setelah itu kita ketik nano spasi dk.conf untuk mengedit file kita. Setelah itu enter. Setelah itu akan muncul banyak sintaks lagi dan kita ganti yang server admin menjadi email kita. Setelah itu tidak ada yang diganti lagi, kita klik Ctrl X dan Y, enter. Setelah itu kita
ketik A2 di site spasi 0.000 spasi default.conf untuk ini berfungsi untuk menonaktifkan file 000 default.conf. Enter. Kemudian A2nset spasi 000 strip default.conf untuk mengaktifkan file 000 default.conf. Enter. Kemudian kita klik cd spasi var spasi www spasi html slash ini gunanya untuk ke direktori HTML. Enter. Setelah itu kita klik lagi nano spasi index.html. Ini berguna untuk mengedit file index.html. Setelah itu kita enter, akan muncul banyak sintaks lagi dan kita blok semua itu dan kita Ctrl K, kita hapus. Setelah itu kita buat konten yang ingin kita tampilkan nanti hasil akhirnya. Setelah sudah kita Ctrl X dan Y, enter. Setelah itu kita ketik /etc/init.d/apache2 restart. Ini berfungsi lagi untuk merestart Apache 2. Enter. Setelah itu kita ketik clear dan setelah itu ada tampilan sintaks baru. Kita ketik cd terus enter. Setelah itu kita coba nslookup 10.10.10.1 untuk mengecek ke IP kita, IP server kita. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita ke nslookup di k.net untuk mengecek ke nama kita. Enter. Setelah itu kita bisa cek di settings change adapter option. Dan ketika kita sudah sama IP-nya, kita cek dengan yang kita buat tadi. Kita coba lihat di cmd, kita ketik ping 10.10.10.1. Ini mengecek apakah sudah berhasil. Jika sudah, kita enter. Jika sudah berhasil, kita klik lagi nslookup 10.10.10.1. Jika sudah berhasil lagi, kita coba di Google Chrome atau browser, kita cari IP server kita dulu. Setelah itu muncul konten yang kita bikin tadi dan kita cari lagi. Jika sudah berhasil, kita ketik di k.net. Setelah muncul IP-nya, kita coba lagi www.dk.net. Setelah muncul lagi kontennya, tandanya kita sudah berhasil. Ya, sekian saya akhiri video saya. Maafkan bila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.